Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Iskandar dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai zakat dan pajak di Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa sih itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Lanjut, syarat dikenakannya zakat. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang kedua, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang ketiga, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang keempat, harta tersebut melewati haul. Yang terakhir, dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Lanjut, siapa sih yang harus menerima zakat? Yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun di sini kita akan menjelaskan mengenai masing-masing yang harus menerima zakat. Dari fakir terlebih dahulu, ya. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Lanjut, jenis zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal dan zakat mal sebagai yang dimaksud paragraf di atas meliputi zakat emas, perak, dan logam, zakat atas uang dan surat berharga, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, zakat rikos yang terakhir. Lanjut, syarat mal dan zakat fitrah. Syarat zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Yang terakhir, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat dikas. Oke, yang kedua, pembahasan mengenai pajak. Pajak adalah jumlah uang yang diwajib dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah
yang dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Jenis pajak. Jenis pajak yang umum dikenakan oleh pemerintah yaitu ada yang pertama, pajak penghasilan income tax. Yang kedua, pajak pertambahan nilai value and tax. Yang ketiga, pajak penjualan sales tax. Yang keempat, pajak properti tax. Yang kelima, pajak warisan inheritance tax. Yang keenam, pajak bumi dan bangunan land and building tax. Yang ketujuh, pajak bea masuk dan pajak ekspor impor custom duties. Yang ke-8, pajak kendaraan bermotor vehicle tax. Yang ke-9, pajak perusahaan corporate tax. Yang terakhir adalah pajak sumber daya alam natural resource tax. Lanjut, cara kerja pajak. Cara kerja pajak melibatkan beberapa tahapan dalam proses pengumpulan dan penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Berikut adalah rangkuman umum tentang cara kerja pajak. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Kegunaan pajak. Yang pertama adalah pendanaan publik. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan. Yang ketiga, pengaturan ekonomi. Yang keempat, pengarahan perilaku. Yang kelima, stabilitas fiskal. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur investasi. Nah, di sini terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan bisa tulis di kolom komentar, dan jika ada yang salah juga bisa ditulis di kolom komentar. Dari kami atas nama Dr. Muhammad Iskandar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.